biasanya kita tetap bisa berkolaborasi ya, Bu Rosida ya, walaupun terpaut 12 jam ini, jam Betul. fisiknya kita ya. Terima kasih ya Bu Rosida sudah menyempatkan diri untuk hadir memenuhi undangan kami. Ini pagi sekali di sana. Ya, saya yang berterima kasih. Sebetulnya saya yang harus berterima kasih Pak Joni ini. Sebetulnya saya merasa belum pantas ya bisa hadir di sini karena masih banyak teman-teman lain yang lebih berprestasi. Tapi terima kasih, mudah-mudahan sharing saya bisa bermanfaat. Ya, sama-sama Bu Rosida. Kita juga senang banget kehadiran Ibu. Mungkin karena di sini banyak teman-teman yang baru bergabung, Bu Rosida, boleh cerita sedikit ya Bu mengenai latar belakang Ibu dan Ibu sekarang hari tinggal di mana, ya sudah berapa lama di tempat Ibu yang sekarang. Silahkan. Ya, terima kasih Dr. Era dan Pak Joni sudah mengundang saya di sini untuk sharing pengalaman saya menjalankan bisnis ini. Tapi sebelumnya saya ingin menyapa Bapak-bapak dan Ibu-ibu yang ada di partisipan. Assalamualaikum, selamat pagi, selamat sore, selamat malam, dimanapun teman-teman berada ya. Nama saya Rosida Harris. Saya sudah di US selama 18 tahun. Kebetulan November kemarin pas 18 tahun, jadi sudah cukup lama. Ya, saya semua keluarga saya di sini, anak-anak saya semua di sini. Kalau kakak-kakak semua masih di Indonesia ya. Saya punya anak saya 3. Mereka yang pertama sudah mandiri, yang kedua kerja dengan kerjasama ya. Ini anak-anak saya 3. Yang di belakang itu Amara, dia juga broker ya. Yang kedua itu Bianca, dia kerjasama dengan anak saya yang Amara. Nah, yang di depan ini Eric, anak saya yang paling kecil, masih kuliah di New Hampshire. Jadi kuliah di New Hampshire. Ya. Ini jadi ya. Ini anak-anak saya yang menjadi penyemangat saya untuk menjalankan bisnis ini lebih giat, Dr. Era dan Pak Joni. Jadi mudah-mudahan teman-teman yang lain juga punya ini ya, penyemangat ya, baik itu keluarga maupun dalam bidang sosial ataupun yang lain-lain ya, alasan yang lain harus punya penyemangatnya atau motivasi atau dream ya. Betul setuju Bu. Kemudian untuk kegiatannya apa saja Bu kalau boleh tahu? Iya, waduh, kegiatan saya sebenarnya seabrek ya, seabrek. Jadi kalau secara profesi saya itu sekarang masih aktif sebagai konsultan, terutama untuk employees ya, baik itu yang mereka yang kerja di federal maupun yang di state, yang di tingkat state, county ataupun teman-teman yang kerja di swasta. Karena kalau di US ini memang planning penting banget ya, nggak kayak di Indonesia. Wah, kalau kita hidup kayak di Indonesia sulit banget. Di sini planning memang harus lebih in advance ya. Jadi teman-teman kalau mau terutama yang employees kalau mau pensiun itu awal-awal harus sudah di planning apa plan yang akan digunakan, terus pensiunnya itu akan memerlukan biaya berapa, spansnya berapa tahun, harus diperkirakan, dikalkulasi, harus disesuaikan dengan pajak mereka, karena nggak bisa cuman income saya pengennya sekian tapi nggak tahu pajaknya berapa, nanti habis semuanya untuk pajak, harus dikalkulasi. Nah itu salah satu tugas saya untuk memandu karyawan atau employees yang akan pensiun. Nah, selain itu juga saya property broker. Jadi tapi sayangnya untuk properti sekarang saya ingin sharing dengan teman-teman. Property broker nggak mudah ya, karena kita saingannya dengan mereka yang uangnya besar, jadi investors. 1 dari 5 rumah di sini itu dibeli oleh investors yang uangnya lebih banyak. Jadi kalau misalnya rumah itu
tawarkan 100 juta, itu ada yang nawar 130 juta. Lebih tinggi karena itu saingannya berat sekali. Nah, itu sekilas kerjaan saya, tapi selain itu juga saya cultural ambassador. Jadi saya mempromosikan kebudayaan Indonesia, baik itu dari segi tari, kuliner, bahasa juga. Saya juga dulu, tapi ya ketika kegiatan saya belum penuh banget, saya juga pengajar bahasa Indonesia di Orlando. Nah, ini suami saya. Mas, suami saya ini nggak senang di foto, jadi ini foto satu-satunya yang bisa saya posting. Iya, baik Ibu. Ya, ini suami saya. Jadi inilah yang jadi penyemangat saya. Mudah-mudahan kita semua bisa maju bersama. Jadi teman-teman kalau ada yang beralasan, ya, wah saya sibuk banget, saya juga sibuk banget ya, sama juga saya yakin dengan Dokter Era dan Pak Joni, tapi kita luangkan waktu, harus luangkan untuk masa depan kita dan anak-anak. Nah, itu pikiran saya, Dokter Era dan Pak Joni. Luar biasa ya. Nah, ya ini kadang kita memang masih ngamen ya. saya senang ngamen. Iya, dengan anak-anak. Jadi kita pentasnya nggak cuma di Orlando, kadang di luar state juga ya. Di luar state kita kadang-kadang dari gedung besar ataupun dari konsulat mereka minta anak-anak untuk membantu kalau misalnya ada promo expo, tourism expo ya. Itu juga kita biasanya diundang untuk memeriahkan promosi, baik itu secara ekonomi ataupun tourism, bahkan misalnya kalau ada tamu dari Indonesia yang akan mengadakan kerjasama dengan pemerintah lokal, karena kami juga biasanya mengadakan mengundang pengusaha dari Indonesia untuk datang ke sini untuk membuka bilateral economical relationship. Nah, biasanya kami membantu mengorganize itu dan juga mengundang anak-anak untuk pentas. Itu dari saya, Bu ya. Iya. Berarti kalau kita lihat memang kegiatan Bu Rosida ini sangat banyak ya Bu ya, dan juga jadi duta Indonesia lah itu ya kan, mempromosikan budaya Indonesia di Amerika. Nah, kira-kira nih Bu Rosida, ini kok bisa sampai kenal nih dengan bisnis talk fusion ini, gimana nih Bu kabarnya? Ya. Ya, wah ceritanya punya panjang. Terima kasih Pak Joni, thank you for the question. Terima kasih banyak. Ya. Sebetulnya saya itu sangat berterima kasih sekali dengan Talk Fusion, karena terus terang saya dan tim saya yang akan membuka jalur bisnis dengan teman-teman di Indonesia itu diselamatkan dari kerugian yang sangat besar. Karena sebelum pandemik itu kami order 3 kontainer merchandise dari Indonesia yang akan kami kirim ke sini. Kami sudah persiapkan storage house, sudah persiapkan jalur, tetapi karena pandemik waktu itu, kalau saya jadi kirim barang 3 kontainer itu, saya hilang semua. Karena waktu itu harbor itu kan, di port itu kan stop. Tutup, karena terusan kanal Suez itu bisa stop sampai 3 bulan. Ya. Nah, ketika saya mau sudah siap order, sudah siap tanda tangan, saya ditawari Talk Fusion. Saya ditawari Talk Fusion, jadi iya saya sangat berterima kasih sekali karena akhirnya kami batalkan agreement itu dan saya diperkenalkan oleh Ibu Putri yang kebetulan saya dengan Ibu Putri juga sudah kami sudah bekerja sama yang cukup lama ya untuk kami punya yayasan. Jadi saya Ibu Putri dengan teman-teman di Indonesia itu punya yayasan yang mewadahi teman-teman yang dari Indonesia, baik yang dari Indonesia maupun orang US yang punya ketertarikan dengan budaya Indonesia itu kita wadahi. Nah, karena saya sudah kerjasama dengan Bu Putri yang lama, saya sudah tahu ya latar belakang beliau ya,
Oh. Kemudian pemikiran beliau, visinya saya sudah tahu. Jadi ketika saya ditawari Top Vision, saya nggak pikir-pikir lagi. Percaya ya Bu ya, Saya percaya. Jadi ketika beliau ngasih presentasi, saya tahu partnernya, saya tahu produknya, saya tahu potensi bisnisnya, saya langsung ambil. Iya. Wah, saya luar langsung, biasa lah. Betul. Nah, dan 1 hari berikutnya saya masukkan anak-anak. Oh. Jadi ketiga anak itu sudah menjadi Top Visions big family members ya. Wow. Jadi luar biasa. Jadi ketika saya ngerjain bisnis, anak-anak juga ikut mendapatkan income-nya. Nah, itu yang saya nggak bisa dapatkan dari profesi saya yang sekarang saya jalani. Gitu ya Bu ya. Iya. Harus berkolaborasi ya dengan keluarga ya kalau di bisnis ini ya. Betul ya. Kemudian apa sih yang Ibu lihat Bu? Sebetulnya kan memang Ibu percaya ya, nomor 1 itu percaya dulu, jadi Ibu langsung join ya. Jadi jangan terlalu banyak mikir ini mikir itu ya Bu ya. Langsung join dulu kan. Ya, jadi karena saya di financial consultant, saya itu tahu apalagi yang namanya AWS ya, Amazon Web Service, itu company saya yang sekarang saya pakai itu menggunakan AWS. Oh, oke. Ya. Jadi ketika saya lihat ini partnernya AWS, wah, saya ini siapa ya, Dr. Era ya, Pak Joni, saya ini siapa dibandingkan company saya, apalagi ketika saya tahu kalau AWS itu partnernya ini loh, company yang legendanya udah, ya siapa yang nggak tahu sangat munafik ya. Iya, Facebook, LinkedIn ya, kemudian Twitter, Netflix, company kita setara dengan mereka, berpartner dengan mereka. Kembali lagi, saya ini siapa? Kok nggak mau bekerja sama dengan Top Vision? Tanyakan ibu-ibu yang belum bergabung, bapak atau ibu yang belum bergabung. Jadi kalau partnernya aja sudah yang segede gini, bonafit ya Bu ya. Iya, ambil kesempatan ini. Ya, kapan lagi kita bisa berpartner ya, Dokter Era ya? Iya, kalau nanti udah, waduh. Begitu ada lagi Bu. Uang berapa ini Bu ya? Betul. Punya modal berapa ini gabung? Betul. Kemudian kalau saya punya perusahaan sendiri dan saya mau bergabung menggunakan AWS sebagai partner, wah itu ongkosnya nggak tahu. Silakan bergabung sendiri. Modalnya besar sekali Bu ya. Betul. Silakan. Tahu nih sebagai orang IT ya. Iya, jadi memang AWS ini memang perusahaan cloud nomor 1 Bu ya sampai saat ini. Dan Ibu bisa lihat kan, Bapak Ibu semua bisa lihat kan, ini slide ini juga kita pelanggannya itu perusahaan besar juga. Jadi kalau Top Vision juga bisa bergabung ya memang ya kita sangat bersyukur karena kita adalah partner dari Top Vision. Jadi partner dari AWS, partner dari ini semua ya Bu ya. Betul. Jadi kalau saya kemarin browsing itu, AWS itu 34% menguasai pasar di US. Betul. Iya, nomor 1 dia. 34% itu dari statistika.com. Jadi teman-teman kalau belum tahu siapa tuh AWS itu. Nah, ini partnernya. Ya. Terima kasih slide-nya nih Bu. Sami-sami Pak, sami. Ada slide berikut nih Bu ya. Ya. Maaf 32% ya, bukan 34%. Ya. Nah, silakan itu kalau saya mau menggunakan AWS sendiri untuk website saya, itu saya akan bayar tiap bulan. Tinggal kalikan setahun berapa. Tahun berikutnya saya masih harus bayar lagi. Dan di sini Top Vision sudah bayarin buat kita. Kita nggak perlu pusing-pusing lagi. Iya. Ya. Dan untuk menggunakan sistemnya itu harus set up juga, harus set up semuanya harus dimasukkan. Wah repot Pak. Iya. Kita nggak usah repot-repot. Benar. Dan nggak usah pusing ya Bu ya, yang ngurus semua dari Top Vision untuk kerjasama ini ya. Iya. Apalagi kayak saya Pak Joni, saya ini bukan tech savvy ya, nggak kayak Pak Joni. Kalau Pak Joni kan dari Bachelor of Science, saya itu masih ingat. Iya, saya masih ingat waktu
mau selesai kuliah di Jogja, itu karena saya mau menyelesaikan tulisan saya. Kalau dulu kan masih pakai ketik, mesin ketik. Kebetulan dosen saya Chris, udah. Ya, sudah. Udah. Oh, masih ini, tapi ya Udah. sorry ya. Sudah. Maaf, tadi koneksi saya. Ya, jadi dulu saya pernah datang ke kafe, internet kafe dulu museumnya masih internet kafe ya Pak Joni ya. Betul. Saya mau nyelesain tulisan saya, tapi waktu itu boro-boro program apa yang mau dipakai. Yang nunggu kafe itu mau buka program apa? Saya bilang, Mas saya jangan tanyain program apa, nyalain komputer aja belum tahu nih di mana ya. Dulu komputernya masih komputer yang berupa tabung itu ya Pak ya. Jadi kalau sekarang kan udah maju banget. Itu jadi ya perkembangan teknologi benar-benar mengagumkan tapi juga menakutkan. Kalau menurut saya. Cukup menakutkan, khawatir gitu ya. Betul, setuju. Nah, Ibu kan juga tadi bilangnya gaptek nih ya, terus background-nya kan juga bukan IT ya, Bu Rosida. Betul. Ibu berani ya diajak ini ikut perusahaan ini, padahal banyak tuh yang diajakin ngomongnya belum saya gaptek, jangan saya gitu. Tapi Ibu berani, kenapa nih Bu? Ya itu pertanyaannya bagus banget. Terima kasih Dr. Era ya. Ibu-ibu, bapak-bapak yang merasa bukan ahli teknologi kayak saya. Saya bukan, tapi saya ambil posisinya karena di sini memang ada trainingnya. Kita dibantu sama mentor, sama senior partner kita dari yang belum bisa sampai bisa. Tapi kalau ibu-ibu sudah bisa buka email, bisa buka account Facebook, pasti bisa ngerjain ini. Karena saya sendiri punya pengalaman membantu ibu-ibu rumah tangga yang nggak bisa sama sekali. Akhirnya sekarang bisa dan prestasinya sudah cukup lumayan. Jadi jangan takut, siapa yang merasa saya bukan ahli teknologi, di sini nggak perlu kok. Nggak perlu ahli teknologi. Kayak Pak Joni nggak perlu ya Pak Joni. Kalau saya bukan Pak Joni, harus. Betul. Repot Bu ya. Kalau cara teknisnya repot. Bu, kalau Bu Rosida, ini kan di Florida ya Bu ya? Betul. Berarti dekat banget ya dengan kantor pusat Top Fusion. Nah itu gimana Bu? Ya betul, jadi kebetulan saya tinggalnya di Orlando. Kalau Top Fusion itu di Tampa. Tampa ya? Jadi sekitar 1 jam 15 menit dari rumah saya. Nggak jauh, jadi teman-teman kalau pengen berkunjung ke US, dan kabar bagusnya kalau saudara-saudara punya account dengan Top Fusion, itu nanti dengan prestasi tertentu akan diundang ke US. Bayangkan ya Pak Joni, Dr. Era untuk mendapatkan visa ke US itu nggak gampang loh. Betul. Sulit banget. Saya coba membawa ponakan ke sini ya, ditolak. Tetapi dengan punya bisnis ini, kalau mau jalan-jalan nggak cuma di US, bahkan membuka kesempatan untuk jalan-jalan ke banyak negara. Dan visanya dipermudah karena kita punya track record berbisnis dengan perusahaan yang kaliber ya. Jadi betul ya. Diperhitungkan ya Bu ya, kalau kita itu sebagai bisnis partner dari perusahaan ini ya. Betul. Jadi itu jadi plus value ya kalau mau mengajukan visa. Saya yakin nggak cuma untuk visa di US, ke negara lain pun dengan track record ini akan membantu banget. Betul. Ibu ini benar-benar real perusahaannya. Hanya 1 jam 15 menit dari tempatnya. 1 jam 15 menit. Betul. Jadi nanti kalau singgah ke Florida, silakan mampir di rumah saya di Orlando sambil main-main ke Disney World ataupun Universal. Wah, di sini banyak banget. Itu dia Pak Joni, mantep banget nih. Benar kalau yang seneng basket ya, kayak kemarin saya nonton basketball ya. Dari Magic, dari MW Center. NBA ya. Meriah banget pokoknya. We going to have so much fun. Itu dia. Kemudian juga nih Bu, kita lagi ada ancang-ancang nih ya, mau kerja hiburan nih. Malah sudah banyak yang dapat ya. Iya,
kita nih ya. udah qualified pergi ke sana Bu. Betul. Nah, apa nih Bu? Ini saya punya apa? Saya pengen ngajukan pilihan buat saudara-saudara kita, Bapak Ibu yang belum join ya. Ini ada 2 gambar. Mau pilih gambar yang mana? Gambar yang pertama, ini yang generasi sandwich ya. Atau kedua, betul, atau kedua. Pilihan ada di tangan kita masing-masing. Kita bisa punya generasi sandwich, tapi generasi sandwich yang menyenangkan, yang bisa mempunyai aset yang bisa diwariskan, bukan generasi sandwich yang pusing kalau mau mengeluarkan biaya untuk biaya-biaya yang seharusnya bisa kita penuhi. Nah, dengan kita berada di bisnis ini yang memang sudah pas, bisnis masa depan, ya recession proof, pandemic proof, kita bisa ambil posisi yang kedua. Apalagi bisa diwariskan ya Dokter Era ya, Pak Joni. Dan berdasarkan pengalaman, proses untuk mewariskannya juga nggak pakai ribet. Ya. Nggak pakai ribet. Kita di sini sudah ada contohnya ya Dokter Era ya. Sudah ada contohnya. Betul, dan betul diwariskan, dan account itu masih terus menghasilkan meskipun saya sudah nggak ada. Nah ini memang saya masih membantu mensupport teman-teman dan saudara-saudara saya di Indonesia dalam hal finansial selama bertahun-tahun. Tapi dengan bisnis ini saya bisa bantu mereka, bukan hanya memberikan dalam bentuk ikan, tapi saya berikan mereka dalam bentuk kail. Karena apa? Kalau suatu hari saya nggak ada, mereka tetap bisa. Betul. Tetap bisa mendapatkan income itu. Kalau cuma uang saja, suatu hari saya nggak ada, bantuan saya akan berhenti. Nah, ini memberdayakan ya Bu ya, kita, teman-teman kita ya, supaya kalau mereka tidak punya ide mau bisnis apa yang bisa sustainable, jangka panjang, dengan modal terjangkau, ya ini kita berikan solusinya ya Bu ya. Betul, dan saya itu yakin ketika kita memberikan uang tiap bulan, itu kadang mereka minder ya, saya tahu. Mereka nggak enak dengan kita. Karena kalau tangan di bawah terus itu juga nggak bahagia ya. Tapi dengan memberikan bisnis ini, saya merasa mereka akan merasa dimanusiakan. Mereka akan punya rasa confident ya, percaya diri. Saya bisa menghasilkan, nggak cuma diberi ya. Meskipun saya ngasih saya nggak merasa keberatan, tapi untuk menaikkan derajat mereka kita berikan bisnis ini. Betul. Nah, Bu Rosida, mungkin Bapak Ibu ada pertanyaan, waduh, saya juga sesibuk Bu Rosida nih ya. Itu gimana Bu cara jalaninnya Bu ya? Cara bagi waktunya gimana tuh Bu? Kok Bu Rosida masih mau ya untuk saya akan bisnis ini? Padahal waktunya kan tadi kan kegiatannya sangat banyak sekali Bu. Gimana Bu? Aduh, terima kasih Pak Joni. Waktu kita kan semua orang punya 24 jam. Semua orang punya 24 jam. Saya juga punya 24 jam. Kalau kita mau mengalokasikan waktu, kalau nggak bisa 2 hari sekali, 3 hari sekali, 4 hari sekali, seminggu sekali, luangkan waktu. Luangkan waktu harus. Karena kadang-kadang kita menggunakan waktu, tapi waktu yang nggak produktif. Coba silakan dilihat berapa jam kita lihat Facebook, lihat YouTube, ya. Kemudian ngobrol yang nggak produktif itu dikurangin sedikit. Nanti kita jadi tahu, oh waktu kita ternyata banyak dihabiskan di hal A yang mungkin nggak positif, dikurangi. Jadi saya yakin di sini ada juga yang berprofesi sebagai dokter, kayak Dokter Era dan dokter-dokter yang lain. Bapak Ibu yang masih di kementerian, seberapa tugas mereka, tapi mereka punya waktu. Saya juga meluangkan waktu, nggak menggunakan waktu yang luang, tapi saya meluangkan waktu. Karena karena hati saya memang sudah di bisnis ini, Dokter Joni. Pak Joni, wah mantap, dokter. Wah mantap. Iya.
Jadi kuncinya adalah meluangkan waktu ya. Harus meluangkan waktu, ya. Nah, untuk yang slide ini nih, Dokter Era, saya hanya ingin memberikan perbandingan ya. Kan sekarang itu bukan cuma di US, di Indonesia juga ya. Bisnis-bisnis waralaba itu kan semakin menjamur. Benar, banyak. Ya, banyak banget. Sih teman-teman, Bapak Ibu yang ada di partisipan pasti juga ditawarin bisnis-bisnis yang lain. Tapi coba kita bandingkan di sini ya. Karena kita bentuknya itu e-franchise ya. Jadi e-franchise itu akan memudahkan kita di banyak hal. Memang bisnis kita bukan bisnis yang sempurna ya. Nggak ada bisnis yang sempurna, saya yakin. Tapi sampai sekarang saya masih merasa bisnis ini bisnis yang terbaik yang ada. Kalau ada yang lebih baik dari bisnis ini, konsepnya, fitur produknya, peluang bisnisnya, partner-partnernya, silahkan saya kasih presentasi. I'm open for option ya. Jadi saya selalu membuka potensi yang lain. Tapi coba ini e-franchise ini dengan bisnis modal yang 2039 ini kalau di US ya. Kalau di Indonesia sekitar 40 juta dengan perangkatnya. Karena kayak Dokter Era tadi punya sawah, nggak punya cangkul, nggak punya traktornya, mau gimana? Masa mau pakai tangan? Nggak bisa kan? Nah, terus dibandingkan dengan modal yang lain di US itu ada bisnis untuk buat cendol ya. Waralaba untuk cendol. Mungkin kalau terkenalnya itu boba ya. Tai boba itu cuma initial investment aja 50.000. Just the initial investment masih harus cari tokonya, lokasinya. Masih harus cari karyawannya. Karyawan itu mungkin kalau untuk hourly, untuk per jamnya itu nggak terlalu mahal. Tapi yang lain-lainnya, maksudnya social security, insurance, pension, belum lagi error and omission, izin-izinnya, oh my god, too much. Too much ya. Kemudian kita nggak perlu lokasi ya, kita cuma pakai laptop sama wifi yang 90% kita udah punya. Betul. Bahkan kalau misalnya belum ada laptop bisa pakai cellphone. Cellphone kita bisa, tapi mungkin ada kendala sedikit ya kalau sampai nggak ada laptop. Tapi saya yakin 99% udah punya laptop. Kemudian income-nya gimana? Income-nya kita tentuin ya Pak Joni ya, mau seberapa? Ya. Betul, kalau yang waralaba yang lain, kita masih berbagi loh. Kita masih berbagi. Kemudian untuk membuka cabang lagi, kita harus punya initial investment lagi. Karena kita nggak memiliki hak master franchise-nya. Kalau di sini kan kita punya master franchise-nya. Kita jual berulang-ulang tanpa memberikan initial investment-nya. Betul. Ini di sini kerennya bisnis kita ya, Dokter Era ya. Iya. Buka cabang kemana aja Bu, ke seluruh dunia, nggak usah tanam modal lagi. Sama dengan bisnisnya Dokter Era, kalau mau buka klinik lagi, harus buka lagi. Tempat lagi berapa? Wah, itu mah kali lipat Bu. Iya, di sini lah. Terus nggak bisa menjangkau customer di US. Ya bisa lah Bu. Kan kalau customer saya di beda kota aja udah kejauhan mau datang ke tempat saya. Tapi bisnis ini lain. Saya mengembangkan bisnis antar US, Indonesia, dan negara-negara lain nggak ada masalah. Karena produknya kan intangible, nggak bisa nggak usah ngirim, nggak usah shipping, handling, expire, packaging, itu udah repot banget. Iya, betul. Ya. Jadi ini perbandingannya Bu ya. Iya, wah ini kalau perbandingan ini lebih parah lagi nih Dokter. Kalau karyawan ya maaf Bapak Ibu yang masih punya profesi sebagai karyawan. Saya juga karyawan, 4 bulan yang lalu saya masih karyawan. Selain saya konsultan, saya juga kerja di perusahaan EON namanya atau Elite. Sebagai karyawan dimanapun sama aja. Setinggi-tingginya karyawan, kalau
Anda sebagai karyawan sama aja. Gajinya bukan sama bos atau kantor atau institusi. Karena nggak mungkin memberikan gaji sebesar-besarnya, nanti untung perusahaan itu jadi nggak maksimal. Nah, kalau karena ini perusahaan kita ya untungnya ditentukan sendiri. Kemudian potensinya yakin dibatasi. Saya yakin dibatasi. Batasannya siapa yang membatasi? Bisa perusahaan, bisa sesama karyawan, bisa waktu, ya, masih banyak faktor yang lain. Kemudian income-nya gimana? Saya yakin income-nya linear ya, nggak eksponensial, nggak berkelipatan, Saya yakin itu. Kemudian kalau saya berhenti kerja, ya income-nya berhenti. Kan income saya kerja itu berhenti bisa karena macam-macam, bisa karena perusahaannya bangkrut misalnya. Ya waktu pandemik banyak yang bangkrut ya, nggak cuma di Indonesia, di US juga. Kemudian mungkin karena faktor usia atau karena faktor yang lain, kalau bekerjanya berhenti ya income-nya berhenti. Kemudian yang jelas diskriminasi. Nggak cuma di Indonesia saja, di US juga diskriminasi, terutama kayak saya. Ya saya karena saya menggunakan hijab, cuma kerjaan tertentu yang tidak pegang. Dan saya mengalami, ya. Untungnya saya punya keahlian sedikit, jadi saya bisa melompati diskriminasi tersebut. Tapi kalau teman-teman yang nggak punya keahlian, nggak punya sertifikasi, nggak punya kredensial tertentu, kerjaan mereka dibatasi banget. Belum lagi red race ya, budaya sikut-sikutan mungkin ya. Itu sudah lama ya, sudah biasa. Kalau di in the post work ya, di dunia kerja sudah biasa. Jadi kalau teman-teman yang masih kerja, silahkan tetap kerja, tapi ambil posisi ini dulu untuk persiapan ataupun sambil ngerjain. Karena saya juga punya ya junior partner saya yang belum bisa ngerjain, tapi saya suruh dia ambil posisi dulu. Sambil belajar. Sambil kerja, betul, sambil kerja dan sambil belajar. And you can do it here. You learn and you learn and also you earn at the same time. Ya. Jadi banyak hal yang nggak bisa kita kendalikan ya Bu ya, kalau kita sebagai karyawan ya Bu ya. Betul, dokter. Ya. Tapi beda kalau kita membangun konsep kita sendiri ya Bu ya. Betul. Maka kita nggak terbatas ya oleh faktor-faktor yang di luar kendali kita ini ya. Betul. Ya. Keren banget nih pemaparan dari Bu Rosi. Saya banyak belajar di malam ini ya. Sama-sama. Iya. Ada slide lagi, Dok? Ya, ini mungkin yang pengen disampaikan terakhir nih. Ini maaf ya, saudara-saudara yang di partisipan, saya kasih slide ini ya. Ini salah satu favorit saya ya. Jadi ini saya bilang you snooze, you lose. Apa ini artinya? Betul. Kalau berkedip aja. Kalau ditawari bisnis di sini, nggak usah berkedip, jangan berkedip, langsung ambil posisinya. Karena apa? Apalagi nunggu sampai besok, sampai nanti saya punya gajian. Every second count. Di sini. Kenapa? Karena partner-partner kita itu nggak cuma di Indonesia aja, di US, di negara lain. Ketika Bapak Ibu tidur di sana, yang di sini kerja loh. Betul. Kehilangan satu posisi aja, itu artinya potensi 8.000 itu hilang. Ya, kalau misalnya, ya kalau nggak bisa ambil yang paket yang pro plan, ambil paket yang elit. Ya, gimana caranya? Kalau Bapak Ibu udah kerja sebagai karyawan bertahun-tahun, ya merasa perusahaan itu perusahaan kita, kerja mati-matian. Ini untuk perusahaan kamu loh. Usahakan kapital itu. Gimana caranya? Terserah. Whatever it takes.
posisi Sambil ya. cari modalnya, ambil posisi. Sambil belajar, sambil ada income. Ketika nanti sudah ada income yang mencukupi, bisa upgrade kok di sini. Ya dokter ya, bisa upgrade di sini. Bisa banget. Jangan nunggu besok, no. Sekarang juga. Kalau ditunggu nggak akan pernah siap ya Bu ya. Nggak akan pernah siap. Nggak Harus ada waktu yang terbaik ya, nggak akan pernah ada. there is no the right time. Kita harus menciptakan waktu itu. Terus gimana dengan anak-anak, suami, istri? Masukkan. Masukkan. Jangan sungkan-sungkan, karena kalau sudah terima kartu sakti ini ya dokter ya. Nah itu dia Bu. Kalau sudah terima kartu sakti ini, sudah aman lah pokoknya. Ya. Insya Allah sudah aman. Kita sudah punya tabungan. Bukan cuma untuk saya saja, untuk kita aja, tapi untuk anggota family yang paling dekat. Teman-teman yang paling terdekat, saudara, bahkan orang lain yang melintas di hidup kamu. Ajak, nggak usah pilih-pilih, ajakin semua. Kalau ketemu dengan Uber di Indonesia ya, Gojek mungkin ya. Gojek driver, ajak, siapa saja ajak. Karena di sini kita memang pengen sharing sebanyak mungkin. Ya, jadi itu karena saya boleh ya berbangga ya, dokter Era ya, Pak Joni. Ya, jadi berbisnis dengan mitra bisnis yang sebegini besar. Kapan lagi? Betul. Kapan lagi dengan potensi saya yang hanya segini, income saya kalau untuk buka franchise yang lain nggak cukup. Setuju. Nggak cukup. Jadi waktu yang tepat itu sekarang ya Bu ya untuk gabung ya? Waktu yang sekarang, now is the time. Not tomorrow, not next month, not next week. Now is the time. Wow. Jadi ya. Jadi itu itu family ya Bu ya. Betul. Ya, join family. Family setuju semua Bu atau nanya-nanya family dulu ya? Jangan tanya, karena ini kan untuk mereka juga. Ketika kita ceritakan dengan anggota family kita, mereka nggak tahu kok. Kalau diceritakan cuma dapat sepotong-sepotong informasinya. Akhirnya menggambarkan gajah cuma dapat telinganya, cuma dapat belalainya, nggak mendapatkan informasi yang komprehensif. Akhirnya mereka akan mengatakan jangan, langsung joinkan mereka juga. Di sini sudah banyak contohnya ya, Dokter Era, Pak Jani ya, itu yang anggota family-nya nggak dimasukkan, akhirnya mereka setelah itu mereka nggak mendapatkan income 50% yang harusnya diberikan oleh anggota keluarga kita terdekat. Jadi jangan ragu lagi. Ayo kita jalan sama-sama dengan tim kita ya, karena tanpa tim terutama leader-leader kita dari Pak Mario, Pak Marcel ya, dan teman-teman yang lain itu mereka nggak henti-hentinya kok. Berusaha selalu membuat kita itu lebih maju. Meskipun mereka nggak harus gitu ya, Dokter Era ya, mereka nggak perlu kok. Tapi mereka masih mau dengan senang hati membantu mereka supaya kita lebih maju. Setuju. Mereka selalu komit ya, konsisten. Betul. Ya. Luar biasa. Ya. Luar biasa Bapak Ibu, keren banget nih malam ini, kita dapat banyak ya Mas Joni ya. Ini Bapak Ibu yang beruntung banget nih malam ini hadir ya, dan bisa ikut di webinar ini. Ini bukan suatu kebetulan ya Bu Rosida ya. Betul. Ini sudah ada rencana dari yang di atas, kepada Ibu diberikan kesempatan dibukakan mata hati ya malam ini ya. Nah, tinggal Bapak Ibu bagaimana, bisakah berani memutuskan, atau Anda seperti yang digambar ini berkedip dan hilang gitu ya. Iya, kesempatannya hilang. Keren. Ya, itu sharing dari saya Dokter Era dan Pak Joni. Mudah-mudahan manfaat. Ya. Saya minta maaf sebanyak-banyaknya kalau ada kata-kata saya nggak berkenan. Terima kasih banyak Bu Rosida. Terima kasih banyak Bu Rosida. Atas kesempatan yang diberikan pada kami ya. Kita bersyukur banget teman-teman. Semoga banyak teman-teman juga akan terinspirasi malam ini dan bisa mengambil keputusan segera ya teman-teman.
Bu Rosida, saya izin untuk tutup kamera. Terima kasih. Terima kasih waktunya Bu Rosida. Sama-sama dokter. Iya di sana. Oke, Bu Rosida, terima kasih semua.